Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana caranya Laravel akan menggunakan database MongoDB. Karena memang terkadang kita mendapatkan pekerjaan dengan requirement yang bukan menggunakan database relasional. Di sini terdapat 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu pastikan bahwa kita telah menginstal database MongoDB di laptop atau komputer kita. Jika kalian belum menginstalnya, kalian bisa mengunjungi website yang di sini. Di sini terdapat dua versi ya. Yang pertama tuh yang untuk Community Edition, lalu yang kedua tuh untuk yang Enterprise. Di sini saya akan mencoba untuk yang menggunakan Community Edition. Nanti di sini kalian install sesuaikan dengan sistem operasi kalian gunakan, Linux, macOS ataupun Windows. Lalu yang kedua, pastikan untuk extension MongoDB di PHP-nya juga sudah kalian install. Jika belum, kalian bisa mengunjungi website yang ada di sini. Sebenarnya untuk instalasinya cukup mudah ya. Yang pertama tuh pastikan bahwa kalian tuh telah menginstal PSCL. Jika sudah, hanya perlu tinggal memanggil perintah PSCL install MongoDB, dan jika sudah berhasil diinstal, pastikan untuk extension mongodb.so-nya itu sudah ditambahkan di file php.ini. Lalu yang ketiga, untuk mempermudah kita mengakses database MongoDB, kita dapat menggunakan beberapa tools yang cukup bagus seperti mingo.io, robomongo.org atau lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini kita akan menggunakan library dengan nama Genseggers, karena memang secara defaultnya tuh Laravel belum mensupport untuk database MongoDB. Untuk selanjutnya kita coba langsung praktekkan. Yang pertama kita setup dulu untuk project Laravelnya. Di sini saya menggunakan Composer. Oke, ini sudah selesai ya. Jika sudah, kita masuk ke directory projectnya. Kita coba running terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak dengan menggunakan perintah php artisan serve. Jika sudah, kita kunjungi localhost. Nah, ini sudah berhasil untuk instalasinya ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menginstal library Gensegger. Kita coba kunjungi untuk websitenya. Oke, di sini sebenarnya sudah cukup jelas ya dari sisi dokumentasinya dan sudah cukup lengkap. Di sini ada bagaimana cara installationnya, mulai dari pengguna Laravel, Lumen ataupun yang tidak menggunakan Laravel. Di sini juga sudah dijelaskan untuk version compatibility Laravelnya. Sini jika kita cek ya, jadi pastikan untuk Laravel yang kalian gunakan tuh memang kompatibel dengan library yang Genseggers ini. Pertama kita coba installation ya untuk Laravel. Nah, di sini kita menggunakan Composer kembali, kita copy saja. Ini kita matikan terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah berhasil diinstal ya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan,
Ini jika Laravel kalian tidak menggunakan autoload package ya, kalian perlu menambahkan ini, tapi jika sudah menggunakan autoload package, kalian tidak perlu menambahkan code ini ya. Selanjutnya kita tambahkan ini ya, configuration untuk MongoDB agar dari sisi Laravelnya dapat terkoneksi. Kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Kita drag saja untuk projectnya, config database. Nah, di sini tuh defaultnya dia hanya ada relational database ya, mulai dari MySQL, PostgreSQL, SQL Server. Nah, di sini kita coba tambahkan untuk MongoDB. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, jangan lupa untuk env-nya kita sesuaikan. Di sini DB connection-nya kita ganti menggunakan MongoDB. Untuk portnya tuh menggunakan 27017. Ini merupakan port default dari MongoDB. Lalu untuk database-nya kita ganti dengan nama belajar. Lalu untuk username dan passwordnya kita kosongkan saja. Jika sudah, kita save ya untuk .env-nya. Nah, selanjutnya kita di sini akan mencoba menggunakan model user. Nah, secara default tuh dari Laravel sudah dibuatkan model user, akan tetapi model ini tuh dia tuh masih menggunakan bawaan Laravel ya. Di sini perlu kita customize. Caranya bagaimana? Yang pertama kita copy untuk ini ya, penggunaan code ini, use JSON MongoDB Eloquent model. Ini kita hapus saja karena tidak akan kita gunakan. Nah, untuk extendnya kita ganti ke model ini ya, model. Ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini tuh kita telah menandakan bahwa kita akan menggunakan database MongoDB. Selanjutnya di sini ada protected dollar collection. Ini tuh maksudnya collection tuh di sini jika kita menggunakan relational tuh collection tuh bisa kita ibaratkan seperti table. Ini kita namakan untuk collectionnya user. Nah, di sini ada primary key ya, ID. Kenapa perlu kita define? Karena secara default tuh untuk primary key dari MongoDB itu dia ada underscore-nya ya, underscore ID. Jadi jika kalian ingin mengcustom untuk primary key-nya, kalian perlu mendefine variable primary key dan value-nya itu apa. Nah, untuk yang ketiga itu di sini ada connection MongoDB ya. Di sini kita tambahkan untuk memastikan bahwa model ini menggunakan connection dari MongoDB. Oke, ini kita telah selesai ya untuk mendefine modelnya agar dapat nanti terhubung dengan database MongoDB. Selanjutnya, agar kita mudah dalam melakukan manipulasi data, kita akan coba buat fungsi CRUD ya, create, update, dan delete. Tapi agar lebih friendly dari sisi UI-nya, kita akan coba download CSS Bootstrap. Get Bootstrap ya, ada di home, kita download saja. Jika sudah selesai download, kita ekstrak. Ini CSS dan JS-nya kita pindahkan saja ke resource, ke public. Nah, di sini kita pindahkan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat templating terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke folder resource, view, lalu kita buat satu file dengan nama layout. Kita buat file baru, misal dengan nama app.blade.php.
Nah, di sini kita akan buat layouting utamanya ya, yang isinya tuh ada header, konten, dan footer. Untuk kontennya nanti akan kita isi secara dinamis. Kita menggunakan HTML. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya ya, perihal untuk templating Blade. Di sini kita akan menggunakan CSS dari Bootstrap. Selanjutnya kita akan buat untuk headernya. Dalam header kita masukkan div class, kita tambahkan navigation. Nah, ini sudah selesai kita buat untuk layouting utamanya. Terakhir jangan lupa untuk tambahkan JavaScript dari Bootstrap-nya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya kita akan coba buat untuk tampilan usernya. Kita buat folder baru ya, new folder, user. Lalu kita tambahkan untuk new filenya index.blade.php. Nah, di sini kita akan menggunakan tampilan yang tadi telah kita buat ya, extend layout.app section. Kita tambahkan judulnya terlebih dahulu, list user. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan untuk kontennya ya, section konten. Jangan lupa kita end section. Kita buat untuk ininya div class. Nah, di sini kita akan menggunakan for each ya, untuk nanti mengulang data-data yang ada di collection user. For each. Sini untuk nama variabelnya user index user. Jadi jangan lupa untuk di end for each ya, end for each. Nah, di sini kita tambahkan tr.
Jangan lupa kita tutup untuk TR-nya. Nah, ini untuk indeksnya tuh karena dimulai dari 0, jadi kita plus 1 ya. TD. Untuk actionnya nanti kita akan isi ya, menyusul. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat controllernya. Sini kita akan menggunakan perintah dari Laravel controller ya. Ini ya untuk perintah dari bawaan Laravel untuk membuat controller, user controller. Kita buat di sini user controller. Jika berhasil, maka dia akan membuat file di app http controller user controller. Nah, ini telah berhasil membuat controller baru. Selanjutnya akan kita coba panggil untuk layouting yang tadi kita telah buat. Kita buat terlebih dahulu function ya, public function index. Di sini kita akan memanggil seluruh data user. Kita buat variabel dengan nama user, yang mana isinya itu nanti akan kita ambil dari model user. User all return view user.index. Nah, di sini kita kirim ya datanya ke view dari controller user. Nah, jangan lupa untuk modelnya juga kita tambahkan ya, use app model user. Nah, seperti ini. Kita coba running php artisan serve. Nah, ini yang terakhir ya, jangan lupa untuk routingnya juga kita tambahkan. Kita use terlebih dahulu, use app http controller user controller ya, user controller. Nah, di sini kan kita gunakan get / user controller class index. Nah, jadi ketika kita memanggil root / ini, kita akan memanggil fungsi index yang ada di kelas controller. Kita coba running. Nah, ini ya. Kita view page source, sepertinya bootstrapnya belum terpanggil dengan benar. Oke, untuk ininya ada kesalahan penamaan di resource applet ya. Nah, kita coba cek. Nah, sepertinya ini kebetulan di database saya sudah ada isinya. Saya coba hapus terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Mingo. Nah, ini ya. Jadi jika kita menggunakan GUI, kita akan lebih mudah untuk memanage datanya. Ini datanya saya coba hapus terlebih dahulu. Kita delete. Kita coba refresh. Nah, ini datanya belum ada ya. Lalu selanjutnya kita buat untuk layouting add-nya agar kita dapat menambahkan datanya. Kita masuk ke resource, view, user, kita new file, kita buat add blade.php, kita
kita buat untuk layoutingnya ya. Nah, di sini kita akan menggunakan extend layout.app. Nah, ini section title, judulnya kita tambahkan add user. Lalu kita buat untuk kontennya and section. Sini kita coba untuk buat formnya div class row gy3. Jangan lupa untuk kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke controllernya. Nah, di sini kita akan buat fungsi untuk menampilkan layouting dari yang add tadi telah kita buat. Kita buat function dengan nama add. Langsung kita return saja view user.add, karena tidak akan ada data yang kita tambahkan, jadi kita tidak perlu membuat variabel seperti yang di index. Lalu kita akan buat untuk function proses add-nya. Nah, di sini sebenarnya cara penggunanya tuh sama dengan kita menggunakan Eloquent ORM bawaan Laravel ya. Yang pertama kita define dulu untuk variabel user sama dengan new user. Sini kita tambahkan request ya, request agar kita dapat menerima data yang dikirim oleh user nanti. Nah, di sini kita perlu tambahkan user email sama dengan request input email, lalu user name request input name. Nah, jika telah selesai kita save saja ya, user save. Nah, jika kita lihat ini sebenarnya sama persis dengan kita jika menggunakan Eloquent bawaan Laravel. Kita redirect saja, redirect. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tambahkan di root webnya. Kita tambahkan root get add user controller. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang add ya. Lalu kita akan tambahkan juga root post process add process add name process add. Nah, kita save ya, coba kita lihat, refresh, lalu kita coba add. Oke, ini ada error proses, oh ini typo ya, process add user ya. Kita refresh. Nah, ini telah berhasil ya untuk formnya kita buat. Saya coba input untuk emailnya, misal fairulsalamun@gmail.com, lalu untuk name-nya Fairul Salamun. Coba kita submit. Nah, ini telah berhasil kita insert ya. Nomor 1 emailnya Fairul Salamun, name-nya Fairul Salamun. Kita lihat di minggunya, kita refresh. Nah, ini ya,
Nah, yang primary key tadi saya sebutkan, jika kita tidak define, maka otomatis dia akan menggunakan default dari MongoDB underscore ID. Nah, ini isinya adalah objek ID. Selanjutnya kita akan coba buat untuk update dan delete-nya. Kita kembali lagi ke index.blade. Di sini kita tambahkan untuk buttonnya. Button untuk pertama kita buat button untuk update dulu ya. Ref URL edit. Button kelas nah seperti ini ya. Kita refresh, nah ini akan muncul ya button untuk edit. Selanjutnya kita akan buat layouting untuk editnya. Pertama kita masuk ke folder resource, view, lalu user ya, kita buat edit.blade.php. Nah, agar lebih cepat kita copy paste dari yang add saja ya. Kita pindahkan ke sini. Title-nya kita ganti dengan edit user. Lalu untuk yang rootnya kita ganti dengan proses edit user. Nah, di sini kita tambahkan untuk value-nya ya, value user, ini berarti email. Untuk yang name-nya juga kita tambahkan ya, name. Lalu kita buat satu input ya, kita hide, kita copy paste saja. Ini kita type-nya hidden agar tidak terlihat ya. ID-nya saya beri nama ID, lalu untuk name-nya saya beri nama ID, user ID, required-nya saya hapus saja ya. Nah, selanjutnya saya akan buat untuk di user controller-nya ya. Di sini saya akan membuat fungsi dari edit. Nah, di sini kita akan mencari data ya, data user. User sama dengan user find $id. Kita return view user.edit. Nah, di sini kita kirim data ya dari controller ke view-nya. User user. Nah, kita buat untuk function proses editnya. Proses edit. $request. Nah, di sini kita cari ya, user sama dengan user find request input ID. Nah, di sini kita tambahkan username sama dengan request input name. Kita copy saja. Ini untuk email ya, email. Nah, yang terakhir kita save ya, user save. Nah, jika sudah kita redirect saja ya, redirect, kita simpan. Nah, lalu yang terakhir kita tambahkan di routingnya.
Ini kita buat get edit ID user controller class edit. Kalau untuk proses editnya kita buat juga, copy paste saja dari yang proses add. Ini proses edit, kita copy paste saja. Nah ini proses edit user ya. Oke, kita coba untuk editnya. Edit. Nah ini ya telah berhasil. Emailnya fairulsalamun@gmail, namanya Fairul Salamun. Saya coba update Fairul Salamun update. Emailnya Fairul Salamun update. Saya coba submit. Nah ini ya telah berhasil. Oke, ini sepertinya ada salah ya. Oh, ini juga add-nya kita ganti terlebih dahulu menjadi edit user ya. Lalu di sini di tabelnya index blade. Nah ini harusnya bukan name akan tetapi email. Submit. Nah ini ya telah berhasil. Fairul Salamun update@gmail, Fairul Salamun update. Jika kita perbaiki Fairul Salamun. Nah ini ya telah berhasil. Yang terakhir kita akan coba buat untuk delete-nya ya. Untuk delete-nya kita copy paste saja. Kita ganti ininya menggunakan routing. Proses delete user ID. Ini kita ganti menjadi delete. Buttonnya kita ganti menjadi warning. Kita buat untuk fungsi delete-nya public function delete ya. Di user sama dengan user find ID. Nah di sini gunakan delete. Jika telah berhasil kita redirect saja. Direct seperti ini ya. Jangan lupa untuk di rootnya kita tambahkan root get delete ID user controller class delete name-nya proses delete ya. Oke, kita coba proses delete user. Oke, ini seharusnya proses delete user. Ini ya, delete-nya sudah ada. Coba kita hapus, not found. Kita coba cek delete ID, delete ini sudah ada. Delete, coba kita cek di webnya, routing delete ID, delete user, di indeksnya kita cek. Oke, salah ini ya. Oke, kita coba kembali ya, kita delete. Nah ini datanya sudah terhapus. Kita cek, kita refresh, datanya sudah tidak ada. Kita coba buat kembali. fairulsalamun@gmail.com, fairulsalamun@. Nah ini ya telah berhasil. Emailnya fairulsalamun@gmail.com, namanya Fairul Salamun. Kita coba edit Fairul Salamun update. Nah ini ya telah berhasil terupdate. Emailnya menjadi fairulsalamunupdate@gmail.com, namanya Fairul Salamun update. Yang terakhir coba kita hapus. Oke, ini telah berhasil ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya untuk
kita menggunakan database MongoDB pada Laravel. Silakan kalian komentar ya di bawah ini jika kalian mengalami kesulitan atau kendala dalam integrasi Laravel dengan MongoDB. Sekian video dari saya, sampai berjumpa lagi ya di video selanjutnya. Terima kasih.